Melanjutkan bab sebelumnya. Tawa tiba-tiba memecahkan suasana cemas yang ditarik pedang di halaman. Banyak orang memegang ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melemparkan penghinaan seperti itu pada Yun San di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur naik ke wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat 10 binatang buas besar yang terbang berlama-lama di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Muti juga melihat binatang sihir terbang di langit dengan khawatir. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Pandangan mereka waspada ketika mereka melihat tamu-tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang-orang dari Kekaisaran Jiama kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah Magical Beast di langit. Dia dengan dingin berkata, ini adalah masalah mistik Cloud Sect kami. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain. Itu memang mistik Cloud Sect. Tawa samar dikeluarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa tokoh melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari belakang binatang buas dan terus mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang telah menutupi rumah gubernur seluruh kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 tokoh manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah jelek di auranya yang ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, tampak jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif sakit dan mereka yang tidak mau tidak akan datang. Kemungkinan cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Muti dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya berhati-hati saat dia menyapu pandangannya ke 10 tokoh manusia yang telah melompat turun dari Magical Beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda dan Muti tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat ketika dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat pada saat ini. Sementara dia berpikir dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar berangsur-angsur melonjak dalam hatinya sesaat kemudian. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan dari 10 tokoh manusia yang telah muncul. Hanya ada satu alasan mengapa situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi kekuatannya. Tenggorokan Muti bergulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat. Jenis barisan yang menakutkan ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit informasi tentang ini? Akan menjadi hal yang cukup sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Muti jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir sama-sama menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang serupa dengan miliknya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam, di posisi pemimpin dan kecantikan dingin, glamor, berpakaian merah yang menyihir, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Seluruh halaman depan menjadi sunyi senyap karena tamu-tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Mystic Cloud Sect di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Boleh aku tahu siapa dirimu sebenarnya? Aku yang dulu adalah Yun Fan, penatua dari Mystic Cloud Sect. Pemimpin sekte kami adalah Yun San. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pemuda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya.
Selain itu, niatnya untuk mengeluarkan nama Yun San tidak diragukan lagi menyebabkan orang-orang yang tidak dikenal ini merasa takut. Yun San. Saya telah mendengar tentang dia, saya juga memiliki koneksi yang cukup dengannya. Pemuda berjubah hitam, tersenyum. Sudut mulutnya berisi tatapan menggoda. Yun Fan segera menghela napas lega ketika mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San, kemungkinan mereka tahu bahwa dia adalah ahli Dozong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut berjubah hitam, mulut pemuda itu juga melebar ketika dia melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan maju 2 langkah. Ketika dia bergerak maju, kelompok Muti dan Yun Fan buru-buru mengambil langkah mundur dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan sedikit memutar kepalanya. Dia melemparkan pandangannya pada Muti yang sedang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Muti menjadi mati rasa ketika dia melihat mata pembentuk memandang. Lengan yang erat memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini akan menyerangnya. Kakak Muti, tidak perlu cemas. Saya telah mengingat bantuan Anda membiarkan saya melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam, tertawa lembut ketika dia melihat Muti yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan pasukan kedua belah pihak segera terpana. Wajah Muti sama-sama terpana karena kata-kata pria muda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Beberapa saat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dibawa oleh pemuda berjubah hitam itu di punggungnya. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Kenangan yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya ditangkap dengan kejam olehnya. Kamu adalah Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa kejutan ditransmisikan dari mulut Muti. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Muti menjadi tertegun. Xiao Yan. Nama yang secara bertahap dilupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Muti melakukan hal tertentu dan orang-orang dari 3 tahun yang lalu muncul dalam benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan kusam menatap pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam besar. Pada saat ini, wajah yang telah memperoleh kematangan tambahan dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Muti. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak-injak saat dia memekik tak percaya. Murid-murid The Mystic Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat ini mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun San. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua itu Yun San masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelakunya yang telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Selain itu, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melompat dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Mystic Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda yang masih remaja ini. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia. Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 ditambah murid Mystic Cloud Sekte di dinding mengeluarkan tangisan keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, douki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara angin yang deras. Seketika, bilah pedang yang tajam menembus keluar dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba dengan paksa memutar kepala ketika kesadaran mereka tersebar. Namun,
Mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi haus darah. Pop, pop. Orang hanya bisa mendengar suara teredam ketika mayat-mayat itu jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Muti berkedut tanpa sadar. Tatapannya samar-samar melirik 10 ditambah sosok hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Sok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua orang berpakaian hitam ini sebenarnya semua berada di puncak kelas Dowling. Melihat taktik ganas membunuh dengan satu serangan. Muti berpikir bahwa ada kemungkinan dia akan memiliki kesempatan 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 orang ditambah ini untuk mengelilingi dan menyerang dia bersama-sama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan yang paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka, apalagi ada para ahli yang belum melakukan intervensi? Muti menelan seteguk air liur. Pandangannya membuat beberapa kejutan ketika dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri sambil tersenyum. Hatinya masih menyimpan rasa tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia dikejar oleh Misty Cloud Sect seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh begitu mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum dan kegelisahan perlahan-lahan melonjak dalam hatinya. Hari ini, perusahaan Axe Blade, serang. Tangisan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah biadab. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh ini. Karena ini adalah masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Anda benar-benar berani secara pribadi melakukan manuver tentara. Muti segera berteriak marah ketika dia mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia perlahan-lahan mendengar suara langkah kaki yang teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 ditambah binatang terbang besar di langit. Hihi, Kepala Xiao, Anda bisa meninggalkan udang kecil ini kepada kami. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Douki yang kuat segera meledak di luar mansion bersama dengan suara pedang yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada seorang prajurit pun bergegas masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li berangsur-angsur menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah berdarah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suara lembutnya, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Misty Cloud Sekte kepada klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Muti agak linglung saat dia melihat bagian belakang pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar-kejar 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini, sebenarnya, benar-benar melakukannya.